누구요? Halo guys, kembali lagi bersama gua Nawa. Pada video kali ini gua akan membahas alur film dari Korea yang berjudul No Mercy yang rilis tahun 2019. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Film dimulai pada seorang gadis bernama Yuni. Ia baru saja keluar dari penjara. Yuni ditahan selama 1,5 tahun karena kasus tuduhan penyerangan. Namun Yuni akhirnya pulang dan disambut adiknya bernama Yunhe. Meskipun berparas cantik, di sini diketahui Yunhe mempunyai kelainan mental. Yunhe sangat senang kalau kakaknya sudah bebas, apalagi Yuni memberikan hadiah berupa jepitan rambut kepada Yunhe. Sebelum mereka tertidur, Yuni mengajak Yunhe ke pemakaman ayah dan ibunya di akhir pekan mendatang. Tetapi Yunhe meminta besok pagi saja ke pemakaman, karena Yunhe tidak begitu suka masuk ke sekolah. Lalu Yuni menjawab Yunhe harus tetap sekolah, mengingat dirinya sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan. Keesokan harinya Yuni mendapatkan hadiah dari adiknya, berupa sebuah gaun dan sepatu heel berwarna merah. Sementara di sekolah, Yunhe selalu dibully oleh temannya. Inilah yang menyebabkan Yunhe tidak nyaman masuk sekolah. Dan di hari itu juga, Yunhe diajak ke suatu tempat oleh teman yang telah membulinya itu. Ternyata mereka mengajak Yunhe ke tempat karaoke. Yunhe berkali-kali memohon untuk pulang, akan tetapi malah Yunhe dipaksa untuk melepaskan pakaiannya dan mereka merekamnya. Lalu video tersebut dikirimkan ke geng kampret. Geng kampret berencana menjebak pengunjung hotel dengan cara menjadikan Yunhe sebagai umpan bercocok tanam para tamu hotel. Ketika Yunhe akan digarap sawahnya, geng kampret datang dan memukuli pengunjung tersebut dan menyita uang serta ATM-nya. Karena misi mereka sukses, mereka kembali menjadikan Yunhe sebagai umpan. Di tempat lain, Yuni sangat khawatir akan nasib adiknya yang belum ia temukan. Lalu Yuni mencoba menghubunginya berulang kali, namun teleponnya tidak dapat terhubung. Di hari selanjutnya, Yuni mencari informasi ke sekolahnya. Pihak sekolah mengatakan kalau Yunhe sudah pulang. Lalu Yuni mendapat petunjuk dari salah satu teman kelasnya. Ia menunjukkan video Yunhe yang sedang dilucuti pakaiannya. Melihat video tersebut, Yuni langsung mencari mereka. Setelah menghajar 3 wanita tersebut, Yuni langsung mencari ketua geng kampret dan di sana terjadilah baku hantam antara mereka. Namun Yuni berhasil mengalahkannya. Ia mengaku kalau Yunhe sudah ia jual pada preman yang bernama Hang Saman. Di sana Yuni juga mendapat alamat tempat tinggal dan nomor telepon Hang Saman yang sudah membawa Yunhe. Lalu Yuni mencoba menghubungi pihak polisi, namun pihak polisi malah membuatnya kebingungan. Kemudian Yuni memutuskan untuk mencari Yunhe seorang diri dengan jalan ninjanya. Di sisi lain, Hang Saman menjual kembali Yunhe kepada seorang pembisnis ilegal bernama Min Chong. Dan Yuni berhasil menemukan Hang Saman di area parkiran. Tanpa pikir panjang, Yuni menabrak mobilnya dari belakang dan menjerat lehernya. Yuni bermaksud menjerat lehernya agar Hang Saman mengantar Yuni ke tempat Min Chong. Kemudian Hang Saman sengaja menabrakkan mobilnya. Dan disinilah terjadi baku hantam antara mereka.
Alhasil Yuni berhasil melumpuhkan Hang Saman. Namun sialnya Ming Tong kembali menjual Yunhe dan Yuni langsung mendatangi Chong Min. Di sini Yuni terlibat baku hantam kembali. Chong Min mengatakan kalau Yunhe menelpon seorang pemilik minimarket untuk datang menebusnya. Dan yang datang bukan si pemilik minimarket tersebut, namun seorang pemuda berdasi. Di tempat lain Yuni yang murka, ia menumpahkan amarahnya pada Hang Saman dan melanjutkan menuju pemilik minimarket yang Yunhe telepon saat itu. Di sana Yuni bertemu dengan ibu parubaya dan suaminya yang sudah bau tanah namun masih hobinya dengan yang muda-muda. Mendengar pengakuan pria tua itu, Yuni langsung menghajarnya dan menanyakan keberadaan Yunhe. Pria tua tersebut mengaku ia pernah mencocoli Yunhe ketika ia belanja di tokonya. Pria tua itu menjawab ia hanya menyuruh tukang foto dan montir mobil untuk mencoba menggoda Yunhe serta menanam benihnya mereka. Tanpa buang-buang waktu, Yuni langsung mendatangi dua pria tersebut. Yuni mendatangi seorang montir mobil yang telah melecehkan Yunhe. Sebelum montir itu dihantamkan dengan palu godam, Yuni menanyakan kontak nomor politikus yang membawa Yunhe yang bernama Yong Chun. Dan montir tersebut memberikan nomor politikus yang pernah menculik Yunhe dulu. Yunhe kembali mengingat kejadian awal ia masuk dalam masalah dengan seorang politikus itu. Di scene ini kita diperlihatkan kejadian awal Yuni dibawa dalam masalah oleh politikus tersebut. Yuni dijemput dan dibawa ke hotel. Di sana ia dipaksa meminum pil ekstasi hingga tak sadarkan diri. Pada waktu yang tepat, Yuni datang untuk menolong adiknya dan menyerang politikus tersebut dengan sebilah senjata tajam. Senjata tajam tersebut berhasil menancap di mata politikus itu. Kasus inilah yang membuat Yuni dipenjara. Lalu kemudian Yuni mencoba menelpon politikus tersebut, namun yang mengangkat teleponnya adalah pria berdasi yang membawa Yunhe. Kemudian Yuni mendatangi tempat pertemuan Yong Chun. Lalu di sini Yuni bertarung dengan epiknya melawan anak buah Yong Chun. Yong Chun berhasil kabur, namun tidak sampai di sini saja. Yuni kembali mengejar Yong Chun dan terjadi senggol menyenggol seruduk menyeruduk antara mobil mereka. Hingga Yong Chun kembali berhasil kabur karena Yuni terperosok ke semak-semak. Di perjalanan Yong Chun menelpon pria muda berdasi tersebut. Ia memerintahkan untuk menyuntikkan obat kepada Yuni sampai ia tewas. Di sini terlihat dari raut wajah pria berdasi itu, dan ia memutuskan menelpon Yuni untuk memberitahukan lokasi posisi adiknya di Jakarta. Lalu Yuni langsung tancap gas ke lokasi. Di tempat lain, pemuda berdasi itu dibunuh karena telah memberitahukan lokasi mereka pada Yuni. Dan dengan nekatnya Yuni menerobos bangunan yang bertujuan agar menabrak Yong Chun dengan anak buahnya. Di sini kembali terjadi baku hantam menghantam antara Yuni melawan puluhan anak buah Yong Chun. Dengan rasa sayang yang Yuni miliki terhadap adiknya, ia mampu bangkit dan mengalahkan semua anak buah Yong Chun. Mau tidak mau Yuni harus bertarung sekali lagi melawan Yong Chun. Meskipun Yuni hampir kalah karena tertusuk pisau, Yuni mampu mengalahkan Yong Chun. Yong Chun-nya sudah terkapar kembali dihajar sampai ia tewas. Di akhir film ini Yuni akan membawa adiknya pindah ke tempat yang lebih aman, jauh dari orang-orang cabul, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebagai saudara kita harus saling selalu menjaga satu sama lain.
dari kejahatan yang sering terjadi selama ini.